Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aginda Yuntalawa, NIM 19013089, Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan. Sebelum masuk ke pengertian akuntansi perbankan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Seperti yang kita tahu, akuntansi adalah kegiatan mencatat, menganalisis, serta melakukan pelaporan yang terkait dengan keuangan dan transaksi keuangan. Terkait dengan pengertian ini, antara akuntansi perusahaan dengan akuntansi perbankan memiliki persamaan. Karena transaksi keuangan perusahaan dengan perbankan berbeda, maka dibuatlah pengertian yang lebih detail terkait dengan akuntansi, yang mana untuk transaksi keuangan perusahaan disebut akuntansi perusahaan, sedangkan catatan transaksi keuangan perbankan disebut akuntansi perbankan. Selanjutnya, kita akan lihat pengertian dari akuntansi perbankan itu sendiri. Pengertian dari akuntansi perbankan itu sendiri ialah kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Pengertian ini harus dibedakan karena arus masuk kas dan keluar antara perbankan dengan perusahaan berbeda. Karena itu, format laporan transaksi antara bank dengan perusahaan juga berbeda, yang mana untuk bank sudah diatur oleh Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip yang digunakan di akuntansi perbankan. Terdapat dua prinsip. Yang pertama, prinsip pencatatan biaya berbasis akrual. Nah, itu artinya biaya masuk setiap hari ke bank. Artinya terjadi transaksi terus-menerus setiap hari. Sedangkan biaya dana merupakan transaksi biaya terbesar di bank. Untuk nominal atau besaran biayanya ditentukan oleh berapa lama dana tersebut digunakan. Yang kedua, pencatatan pendapatan berbasis kas. Nah, prinsip dasar yang kedua adalah pencatatan pendapatan berbasis kas. Sedangkan besaran pendapatan bank diambil dari kredit nasabah. Sedangkan nominalnya ditentukan oleh berapa lama kredit digunakan. Untuk pencatatan transaksi kredit, pihak bank tidak menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual karena risikonya terlalu besar. Oleh sebab itu, dimunculkannya prinsip yang kedua, yaitu pencatatan pendapatan berbasis kas. Nah, di dalam prinsip pencatatan pendapatan berbasis kas, komisi tidak dicatat apabila belum diterima dalam bentuk tunai. Berarti komisi belum dianggap pendapatan bank, tetapi masih dianggap sebagai tagihan bank. Prinsip ini diberlakukan untuk mencegah pihak bank mengalami risiko yang lebih besar, terutama yang berhubungan dengan kredit macet dan semacamnya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat akuntansi perbankan. Ada 6 manfaat akuntansi perbankan. Yang pertama yaitu menyajikan informasi keuangan. Nah, menyajikan informasi keuangan karena dengan adanya pencatatan, apalagi analisis, tentu ada data yang bisa dilaporkan. Nah, data-data keuangan inilah yang bisa dijadikan sebagai informasi perbankan. Informasi keuangan perbankan sendiri memang harus selalu ada, karena ini nantinya akan menjadi gambaran seberapa besar finansial yang ada di bank. Selain itu, informasi ini juga dibutuhkan terkait dengan audit keuangan perbankan. Karena alasan inilah akuntansi keuangan perbankan harus benar-benar diterapkan. Bahkan petugasnya sekalipun harus benar-benar ahli di bidang tersebut. Yang kedua, sebagai data untuk membuat keputusan. Akuntansi perbankan dijalankan oleh bank untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membuat kebijakan atau keputusan. Karena dari data-data itulah kondisi dana dan pendapatan bank bisa terbaca dengan jelas dan detail. Nah, jika ada kegiatan pencatatan transaksi biaya di suatu bank, otomatis semua transaksi yang terjadi terekam dengan baik. Tidak hanya itu, kegiatan analisis maupun pembuatan laporan juga membuat data-data keuangan semakin lengkap. Wajar jika keputusan didasarkan pada informasi tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengendali keuangan. Manfaat akuntansi perbankan yang ketiga adalah sebagai alat pengendali keuangan. Jika ada pencatatan transaksi keuangan, tentu akan kelihatan seberapa besar finansial yang dimiliki bank tersebut.
Jika ternyata finansial memburuk, tentu ada tindakan pengendalian keuangan agar pemburukan tidak terlalu lama. Paling tidak untuk mencegah bank mengalami likuidasi atau pilot. Karena alasan inilah seharusnya petugas akuntansi atau pembukuan dipilih dari orang yang benar-benar ahli, karena perhitungannya harus cermat dan minim kesalahan. Jika banyak kesalahan, tindakan pengukuran juga pasti salah. Ini berbahaya apalagi sampai terjadi finansial yang memburuk. Masalah ini dianggap aman karena hitungannya yang tidak tepat. Yang keempat, mempermudah proses evaluasi moneter. Dengan adanya akuntansi keuangan, proses evaluasi moneter akan lebih mudah. Karena di sini juga ada analisis keuangan sekaligus pelaporan dari hasil analisis tersebut. Proses evaluasi moneter sendiri sangat penting untuk dilakukan. Apalagi bank adalah lembaga yang menjadi rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini. Dampaknya adalah kebijakan bisa dikeluarkan dengan cepat jika kondisi moneter memburuk. Yang kelima, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Dengan adanya akuntansi keuangan, tentunya segala transaksi dana dan biaya bank akan tercatat. Dari situ akan terlihat celah yang bisa dijadikan dasar kebijakan terkait dengan alokasi keuangan. Misalnya jika setelah dicatat ternyata arus kas sangat positif, maka kebijakan alokasi baru bisa dimasukkan seperti penambahan bonus pegawai, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika pasca pencatatannya ternyata terlalu banyak kredit macet, mungkin alokasinya untuk menambah kredit macet tersebut. Akuntansi keuangan bisa dijadikan titik tumpu alokasi keuangan apabila pencatatan dinyatakan sempurna. Jika masih belum baik, dilakukan perhitungan ulang, karena risikonya yang cukup besar jika alokasi keuangan dialihkan kepada sesuatu yang keliru. Yang keenam, mencegah bank dari pilot. Manfaat akuntansi perbankan yang terakhir adalah mencegah bank dari pilot karena kondisi keuangan sudah diketahui dari awal, sehingga langkah kebijakan bisa diambil dengan cepat sebelum kolaps. Karena hal inilah, akuntansi keuangan perbankan perlu diterapkan. Apalagi bank adalah lembaga perekonomian yang menjadi tonggak berdirinya suatu negara. Jadi, jika bank hancur akibat pencatatan yang tidak rapi, tentu ekonomi bangsa juga akan runtuh. Selanjutnya kita masuk ke undang-undang yang berlaku di perbankan Indonesia. Undang-undang mengenai perbankan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah atau diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996. Bunyi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Paten adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya masuk kepada Peraturan Bank Indonesia yang menggantikannya dengan Sistem Informasi Akuntansi Perbankan. Memutuskan menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut.
Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan bank umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Selanjutnya, ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Pasal 17 ayat 1, pelapor wajib menyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara online. Selanjutnya, ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1, laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara online sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 wajib disampaikan kepada kantor pusat Bank Indonesia. Dalam hal ini, pelapor wajib melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia. Maka laporan debitur dan atau koleksi laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disusun dan disampaikan kepada kantor pusat pelapor. Selanjutnya yang keempat, ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Pihak yang meminta informasi debitur antara lain pelapor, debitur, lembaga, pengelola informasi perkreditan, dan pihak lainnya. Selanjutnya yang kelima, di antara pasal 25 dan 26 disisipkan dua pasal, yakni pasal 25A dan pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 25A, pelapor wajib menyampaikan informasi kepada debitur terkait pelapor penyediaan dana ke dalam sistem informasi debitur. Yang kedua, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui sarana antara lain formulir, surat elektronik, dan pesan singkat. Pada pasal 25B, dalam hal ini pelapor menerima pengaduan debitur terkait informasi debitur dalam sistem informasi debitur. Pelapor wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Yang kedua, pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada debitur. Yang keenam, ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1, pelapor wajib menunjuk pada petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan debitur, melakukan verifikasi laporan debitur, dan mengajukan permintaan dan menerima informasi debitur. Selanjutnya, yang ketujuh, ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A dan pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, bagi bank umum sebesar 100.000 per hari kerja keterlambatan paling banyak sebesar 3.600.000 untuk setiap kantor pelapor. Dan yang kedua, bagi bank BPR penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan, non-bank, dan koperasi simpan pinjam selama 25.000 per hari kerja keterlambatan. Paling banyak sebesar 900.000 untuk setiap kantor pelapor. Yang kedelapan, ketentuan pasal 32 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Pasal 32 ayat 1, pelapor yang menyampaikan laporan debitur atau koreksi laporan debitur secara offline yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2, pasal 17 ayat 3 dikenakan kewajiban sanksi. Selanjutnya, yang ke-9, di antara pasal 33 dan pasal 34 disisipkan satu pasal, yakni pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 35A, pelapor yang menolak permintaan debitur yang ingin memperoleh informasi debitur atas nama debitur yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A ayat 1 dikenakan sanksi teguran tertulis. Selanjutnya yang ke-10,
Di antara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan satu pasal, yakni pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 34 ayat 1, pelapor yang tidak menyampaikan informasi kepada debitur terkait pelaporan penyediaan dana ke dalam sistem informasi debitur sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 dikenakan sanksi teguran tertulis. Yang kedua, pelapor yang tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan perpaduan debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25B dikenakan sanksi teguran tertulis. Selanjutnya yang ke-11, ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyinya sebagai berikut. Yang pertama, pasal 35 ayat 1 bagi pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32 mulai berlaku 9 bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Yang kedua, pengenaan sanksi bagi pelapor baru harus merger atau konsolidasi mulai berlaku 3 bulan sejak diberlakukannya user ID dan password web sistem informasi debitur. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi perbankan. Kesimpulannya, itulah penjelasan singkat tentang pengertian dan semua hal tentang akuntansi perbankan yang berlaku di Indonesia. Standar berbeda berlaku pada pencatatan keuangan perbankan dan jenisnya menggunakan dua prinsip akuntansi yang berbeda dalam operasinya yang akrual dan prinsip berbasis kas. Akuntansi memang penting bagi setiap usaha, tidak terkecuali pada bisnis kecil yang kita miliki. Maka jadikanlah proses akuntansi pada bisnis menjadi lebih optimal dengan menggunakan software akuntansi berbasis cloud seperti Accrual Online. Sekian dan terima kasih.